Mr. Peter mengenai PT Millennium Aerospace. PT Millennium Aerospace itu berdiri sejak tahun 2000 dan bergerak di bidang kita mensupport airlines di sini dalam perawatan pesawatnya. Jadi sudah berapa tahun? Sudah 22 tahun. Ada beberapa customer kita, airlines seperti Garuda, GMF, Lion Air, Pelita, dan beberapa. Selama 22 tahun ini, bagaimana strategi bisnis yang berjalan oleh PT Millennium Aerospace hingga bertahan seperti ini? Apa saja strategi yang dilakukan? Strategi yang dilakukan adalah pendekatan dengan customer. Kita cari tahu apa yang dibutuhkan oleh customer. Kita coba membantu mensupport kegiatan mereka. Kita juga sekarang ini lebih memfokuskan kepada airlines supaya investasi dalam hal MRO mereka, dalam hal testing equipment mereka, ya supaya mereka sendiri bisa support mereka punya armada. Jadi investasi di equipment, testing equipment gitu, supaya mereka bisa bisa melakukan perawatannya di dalam negeri, tidak perlu dikirim ke luar negeri. Terima kasih. Dan apa harapan PT Millennium Aerospace bagi penerbangan Indonesia? Saya rasa penerbangan Indonesia sangat cerah ya, apalagi Indonesia mempunyai 17.000 pulau-pulau yang kecil untuk konektivitas, dan saya rasa masa depannya sangat cerah ya. Ya, apalagi Pak Jokowi sendiri dalam hal infrastruktur jalanan, tol, ya kita juga ingin sekali di dalam hal udara, lalu lintas udara juga ya banyak airlines yang bisa support. Terutama sangat senang bahwa Pak Raja Guguk akan mendirikan Darapati Air ya, airlines ya. Kita ingin sekali support kegiatan Darapati Airlines. Terima kasih Mr. Peter dan juga kepada Pak Raja. Pak Raja sendiri bagaimana ini mengenai Darapati Airlines? Apa strategi penerbangan dari Darapati Airlines? Terima kasih. Sebagai perusahaan baru yang akan bergerak di bidang penerbangan, sekarang di Indonesia bisa kita lihat transportasi udara itu masih sangat-sangat dibutuhkan. Karena di Indonesia ini kan butuh negara kepulauan itu, jadi ya transportasinya yang membutuhkan transportasi berhubungan udara. Kalau misalnya mesti Trans Sumatera, begitu sampai dari Lampung ke Aceh, orang sudah akan ngedrive. Apalagi nanti jalan tol sudah selesai, mungkin dari Aceh sampai Jakarta hanya bisa ditembus sekira 36 jam. Ya kan? Jadi kalau ke pulau-pulau, misalnya dari Jakarta ke Batam, kalau dia lewat perhubungan laut, ya mungkin makan waktu sampai 2 hari. Nah, kalau kita ke Pangkal Pinang, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke NTT, NTB, ke Maluku, ke Papua, itu harus menggunakan waktu paling tidak 3 minggu supaya sampai kalau dia pakai perhubungan laut. Tetapi dengan lain, sampai ke Jayapura sekarang ini harus ditempuh hanya 6 jam 15 menit. Ya pakai pesawat narrowbody dan kapasitinya mungkin sekitar 162 seat. Nah, kita ini target pertama bagaimana operating kalau dia otomatis harus mengharapkan untung, karena sarana perhubungan itu artinya kan menghubungkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, itu namanya artinya perhubungan. Jadi kalau misalnya perusahaan yang lain kan berarti sudah benefit dulu. Nah, pesawat kami ini nunggu pada sosial, memang kita premium class. Bukan LCC ya, kita nggak ada ya diskon itu nggak ada. Harga tiket di orang sana 500-600 seperti pesawat lainnya. Ke Surabaya itu naik pesawat 279.000, kereta api itu 580.000. Suatu bagaimana cara bisnisnya kan gitu. Jadi saya bikin premium class, semua itu akan mendapatkan hak masing-masing antara kita operator dengan pengguna. Nah, di tempat saya ini juga ya misalnya untuk yang sosial itu ya difabel itu free ya, dan kemudian itu orang yang ulama kita diskon sampai 30%. So itu tiket walaupun sudah boarding dia tidak jadi berangkat itu tidak hangus. Itu berarti suatu hal yang baru. Ya itu baru. Kalau nanti saya ikutin seperti yang lain pasti kalah saya. Mereka akan terbang ke sana kan.
Wah, ini sudah berpengalaman katanya kan pasti ikut ke sana kan? Yang sangat menarik Pak Raja. Ya. Dan tentunya juga pasti adanya keterlibatan bukan hanya dengan swasta, tapi juga dengan pemerintah. Ya. Dan apa saja yang diharapkan oleh Pak Raja sebagai Presiden Direktur dengan adanya keterlibatan pemerintah terhadap pemenuhan dan penyediaan lokasi destination penerbangan. Oke, itu sudah pasti kita harus bergandengan tangan dengan pemerintah. Karena sasaran kita, runway itu urusan negara, perizinan rute dari negara, untuk fasiliti bandara harus ada imigrasi, bea cukai, itu urusan negara. Dan saya udah pertama sekali sudah bicara sama Pak Muldoko dan itu disiapkan. Misalnya ada daerah-daerah baru sekarang yang mungkin ya bandaranya bisa didarati oleh wide body. Nah, kalau wide body itu kan harus masuk dan dia penumpangnya itu di atas 300 pax. Kalau dia bandaranya itu hanya misalnya 1.800, tidak mungkin dia bisa masuk. Nah, jadi ini tugas dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan pemerintah akan mengharapkan dari hasil usaha tadi kan, kita bayar airport tax, bayar sewa bandara, tempat, fasilitas semua di bandara itu kan miliknya pemerintah. Jadi kita sekarang ini sudah bagus. Kalau dulu ya, untuk satu penerbangan ini, satu pesawat dikelola oleh 80 orang. Mulai dari tukang cuci sampai pilot. Kalau sekarang sudah bisa dengan 40 orang. Jadi kita sudah untung 50%. Ya kenapa? Angkasa Pura udah menyiapkan desk di sini kan. Jadi komputer itu udah punya Angkasa Pura. Yang ground handling itu juga sudah ada jas, ada air wisata, restoran juga dia punya fasiliti. Dan ini kan punya negara. Nah, jadi tetap harus ada connecting antara perusahaan itu dengan pemerintah. Kemudian yang sangat penting lagi itu ketersediaan fuel. Ini sangat-sangat penting karena khususnya Indonesia Timur, kalau untuk distribusi bahan bakar itu agak sulit. Di samping apa itu jauh dan tidak bisa dihubungkan dengan perhubungan udara. Jadi ada yang lewat laut, itu waktunya sangat panjang. Nah, tapi kalau pemerintah misalnya kasih fasiliti runway di sini harus tambah banyak supaya bisa pesawat ATP ini landing di sini, itu sangat-sangat menolong untuk kita sebagai operator baru. Jadi kalau kita misalnya tidak di backup oleh pemerintah, harus naik ke fasiliti untuk mendapatkan fuel, runway, fasilitas bandara, kita akan kesulitan. Begitu, Bu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah. Begitu, Bu. Bagaimana rencana kerjasama ke depannya antara PT Millennium Aerospace maupun dengan Darapati Airlines? Senang sekali hari ini bisa ketemu Pak Raja Guguk ya, atas prakasanya Pak George ya. Terima kasih sekali. Ya kita akan selalu support Darapati Airlines ya. Dalam hal mungkin maintenance pesawatnya semua ataupun semuanya atau ya kita akan siap untuk melayani mensupport Darapati Airlines. Kerjasama yang diharapkan antara Darapati Airlines dan Millennium Aerospace ini sangat membantu. Sebagai advisor, kami memberikan dorongan, dukungan agar supaya kerjasama di bidang airlines ke depannya itu bisa berjalan dengan baik. Ke depan juga kita melihat bahwa ada kunjungan dari Darapati Airlines ke Shanghai, China dalam rangka pabrik Comac untuk penandatangan kerjasama dengan kontrak kerjasama untuk menyediakan beberapa jenis pesawat. Informasi yang kami terima adalah sekitar kurang lebih 100 pesawat yang disiapkan oleh Comac China. Demikian pun juga dukungan dari Millennium Aerospace untuk perawatan pesawat dan juga leasing pesawat itu sangat mendukung sekali dalam rangka pemenuhan tujuan-tujuan penerbangan daerah-daerah destination yang memang masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka konektivitas. Demikian, terima kasih.